Yes. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah minggu secara virtual bersama saya, Kak Buri dan Kak Tri. Ya, hari ini tanggal 13 Juli 2021. Nah, adik-adik, pasti semuanya yang di rumah sudah mandi, sudah sarapan, ya kan? Siap untuk memulai ibadah kita, memuji Tuhan, ya kan? Yuk kita terima khotum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, kalau gitu adik-adik, sekarang kita semua akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu sambil berdiri, ya. Dan kita akan bertepuk tangan dengan pujian Laskar Kristus. Saya adalah Laskar Kristus. Adik-adik pasti juga Laskar Kristus, ya. Kalau kita adalah Laskar Kristus, berarti kita harus menjadi anak yang berani, ya, berani melakukan hal yang benar, ya. Nah, adik-adik, siapa yang ingat ayat hafalan minggu lalu? Nah, yuk kita ulas lagi ya, kita buka Alkitabnya. Siapa yang hafal? Pasti udah hafal semua dong. Tanggal Ya. berapa minggu lalu? Tanggal 6 ya. 6 Juni 2021. Ayat hafalannya diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-14. Nah, begini bunyinya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ya, itu tadi ada hafalan minggu lalu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Yuk kita memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja.
besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Ya Raja segala raja, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Ya Raja segala raja, Ya Raja segala raja, Ya Tuhan segala Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa syafaat dan nanti kita juga akan sekarang berdoa untuk menerima firman Tuhan. Doanya akan dipimpin oleh Kak Uli ya. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Sudah tahu kan ya pastinya? Tangan dilipat, mata dipejamkan dan menunduk ya. Tidak boleh yang namanya usil atau jalan-jalan atau sambil makan. Oke? Ya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh beribadah kembali pada hari ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh menghirup udara yang baru, kami boleh melihat suasana dan sinar matahari yang baru. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di seluruh bumi ini ya Bapa, yang mereka sedang sakit, yang mereka tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, yang mereka sedang kesulitan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau jamah mereka ya Bapa, sehingga segala sakit penyakitnya boleh sembuh melalui perantaraan dokter dan perawat ataupun obat-obat yang mereka minum. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau berkati orang tua kami dalam setiap usahanya. Biarkanlah orang tua kami melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita untuk kami anak-anaknya. Ya Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau juga selalu menyertai orang tua kami dalam setiap langkah mereka. Ya Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang belum bisa merasakan kehangatan keluarga. Kiranya Engkau hiburkan ya Tuhan, kiranya mereka yang sedih karena kehilangan orang tua ataupun bepergian dan terpisah dengan orang tua mereka, biarlah Engkau hiburkan mereka ya Bapa. Kiranya pada saatnya nanti mereka boleh bertemu dengan orang tua mereka lagi, boleh bersama dengan keluarganya. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang masih menuntut ilmu di bangku sekolah ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami agar kami mampu menyerap ilmu yang diberikan Bapak dan Ibu guru, sehingga kami mampu memahami pelajaran yang diberikan. Bapak juga Engkau berkati guru-guru kami, Engkau juga berkati mereka dalam hal kesabaran dalam mendidik kami di sekolah. Berikanlah mereka
hati yang penuh dengan sabar dalam mendidik kami. Dan ajarkanlah kami supaya kami lebih bisa menghargai teman-teman kami, lebih bisa menghargai guru, lebih bisa menghargai orang tua dan saudara-saudara kami lainnya. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kiranya Engkau memberikan kami kemampuan ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Kami akan berusaha untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami peroleh hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, tolonglah kami agar kami anak-anak-Mu ini mau dan mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin. Ya, itu tadi. Nah, untuk hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, firman Tuhannya ini kita bisa baca dari Kisah Para Rasul, Ya, pasalnya yang ke-4 ayat 23 sampai 31. Nah, adik-adik pastikan sudah bawa Alkitabnya ya. Dibuka. Ayo, siapa yang belum ketemu? Buka lagi. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ya. Firman-Nya akan kami bacakan bergantian ya. Yang pertama ayat 23 sampai 26 akan dibacakan oleh Kak Tri. Selanjutnya ayat 27 sampai 31 akan dibacakan oleh Kak Uri. Oke, Kak Tri, ya silakan. Sudah siap adik-adik? Yuk kita simak ya kitabnya. Perikop ini diberi judul Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perentaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi tema kita adalah dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Iya. Nah, bagaimana berdoa? Nah, sebelum itu coba adik-adik perhatikan. Apa sih yang sedang Audrey lakukan? Berdoa. Ya, seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus ya. Kemudian
kenapa ya mereka berdoa? Kenapa mereka berdoa? Karena mereka sedang dalam kekhawatiran. Kekhawatiran apa itu ya? Kekhawatirannya adalah mereka akan dihukum. Mereka ada di penjara. Karena apa? Kenapa mereka di penjara ya? Kenapa mereka dipenjarakan? Karena mereka terus-terusan membuat atau menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yesus, dan dia mendapatkan ancaman. Sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Loh, sekarang coba perhatikan apa ini ya? Sedih ya, karena mendapatkan ancaman itulah mereka sedih. Mereka merasa khawatir, takut gitu. Lalu sekarang coba lagi, tebak apa yang akan saya lakukan ya? Apa Dedek? Ayo, siapa yang tahu? Senang, bergembira ya. Jadi ketika murid-murid Yesus ya, mereka berdoa dalam penjara itu, mereka berdoa, mereka merasa sedih karena begitu besar ancaman dan tekanan yang ada di luar mereka. Kenapa mereka begitu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang membenci Yesus? Nah, tetapi dengan berdoa itu akhirnya apa? Mereka mendapatkan kekuatan dan mereka menjadi senang, adik-adik. Ya. Nah, seperti yang bisa dilihat, mereka sudah keluar karena tidak ada bukti. Ya, mereka tidak bisa menemukan kesalahan yang dilakukan oleh dua orang murid Yesus itu. Akhirnya mereka dibebaskan. Lalu mereka pun berkumpul bersama. Nah, di tempat ini mereka berkumpul bersama. Mereka berdoa. Mereka berdoa dengan penuh sungguh, ya, dengan penuh keyakinan, dengan segenap hati. Ya, mereka berdoa. Mereka berdoa memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka dapat terus menunjukkan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Ya, ketika mereka sedang berdoa, ya adik-adik, ketika mereka sedang berdoa begini. Karena begitu besar kuasa Allah yang diberikan kepada mereka, Roh Kudus memenuhi tempat itu, memenuhi setiap orang di sini. Mereka berdoa. Lalu ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat itu, bergoyang. Mereka pun menyadari, wah, ternyata begitu besar kuasa Tuhan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian mereka percaya, mereka yakin kalau berdoa dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, maka Tuhan akan hadir, ya. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan ini. Lalu mereka pun kembali punya keberanian. Seperti tema kita, dengan berdoa, ya, dengan berdoa Tuhan memberiku kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk melakukan yang benar, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini mereka terus
menyebarkan, mereka terus melakukan mujizat-mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sedang sedih, kalau kita merasa khawatir akan sesuatu keadaan yang di luar kendali kita, ya, maka ingat Tuhan dan ingatlah bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka mengucapkan syukur. Bagaimana sih cara kita berdoa kepada Tuhan? Ya, yang pertama kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita berikan puji-pujian, kita bernyanyi, ya, kita bernyanyi. Kita ingat, kita pasti punya satu pujian, ya, satu pujian yang menjadi favorit kita. Nah, kita pujikan itu untuk Tuhan. Setelah itu kita sediakan, kita ingat-ingat firman Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan berfirman kepada kita? Bagaimana kalau ayat-ayat super yang selalu kita dengar itu bagaimana? Lalu kita renungkan, ya. Kita pahami, oh, jadi begitulah firman Tuhan. Kita kemudian merenungkan, Tuhan, saya penuh dengan rasa ketakutan, tapi aku percaya, ya kan? Percaya kalau Tuhan pasti akan datang memberikan pertolongan, memberikan keberanian supaya kita bisa melewati, kita bisa membuang rasa takut itu. Kemudian kita melakukan hal yang benar. Kalau adik-adik takut untuk berkata jujur, wah, nanti saya gimana kalau saya jujur nanti mereka nggak temenan sama saya. Nah, itu adik-adik, kita harus selalu berdoa. Teman bisa hilang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, ya. Teman bisa saja meninggalkan adik-adik, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Jadi setelah kita renungkan, oh, kita minta pertolongan kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian kita mulai berdoa, mohon pertolongan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka nanti Tuhan akan memberikan kuasanya atas doa yang sudah kita panjatkan. Nah, jadi adik-adik, firman kita pada minggu hari ini adalah tentang bagaimana kita harus berdoa, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita, yaitu dengan berdoa Tuhan memberiku kekuatan. Ingat, teruslah berdoa supaya Tuhan tetap selalu bersama dengan kita dan kita menjadi anak yang pemberani untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ini kita buka Alkitab lagi ya, dari Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16b. Sudah ketemu adik-adik? Nah, ini buat ayat hafalan minggu depan ya. Jadi begini bunyinya: doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Iya, nah saatnya kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, sambil kita mempersembahkan untuk Tuhan Yesus, kita akan diiringi lagu apa Mbak Uri? Sayang, 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 disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Belai-belai dibelai, aku dibelai Tuhan,
Nah, adik-adik, setelah kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan Yesus, saatnya kita serahkan melalui doa ya adik-adik. Sikap yang baik, yang manis, nggak boleh senggol kanan kiri ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu dapat mengumpulkan persembahan untuk Engkau Tuhan. Kiranya dengan persembahan ini kerajaan-Mu semakin lebar dan pengabaran Injil semakin luas. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati kami karena kami juga dengan segala aktivitas kami ya Tuhan, berilah kami kesehatan, berilah kami keselamatan untuk segala hal yang kami lakukan Tuhan. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami alaskan atas 11 putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selanjutnya mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah hari ini. Kita akan mendengarkan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itulah ibadah kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah minggu selanjutnya secara virtual. Dan ingat, tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.